Nah, untuk rencana kedepannya kita tentu pengen ekspansi di seluruh kabupaten Indonesia gitu ya. Karena salah satu misi kita juga itu membuka cabang di seluruh kabupaten Indonesia. Kalau bisa sampai kabupaten gitu kan. Kita sambil berdiri nggak apa-apa kali ya, siap. dikit aja tapi berdiri. Iya. Ini kan banyak karbon kayaknya nih. Oke, Ini karbon asli atau karbon gimana nih? Aduh, gua Harus selalu berbuat baik, sistem tabur tuai, bener nggak? betul, betul. Kebetulan value Hisana Group itu kita ambil dari surat Ar-Rahman, ayat 55-60. Yang artinya tidak ada kebaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu lagi gitu. Oke Lots Friend, pagi hari ini kita lagi ada di Roscik. Nah, mungkin kenalan dulu kali ya. Oke. Oke, namanya dengan siapa Pak? Halo, gua Dimas. Oh, dengan Bro Dimas berarti. Nah, kalau bisa dibilang gimana nih bisa ada Roscik ya? Oke. Jadi gua Perjalanannya lah ya, bisnisnya nih. Jangan cuma satu doang lagi. Nggak cuma hanya satu lagi, Roscik. Mungkin ada bisnis-bisnis lain yang berhubungan dengan food and beverage pastinya. Coba Bro, cerita dulu nih perjalanannya nih. Oke, sebelum gua mulai, jadi makasih nih teman-teman dari Lot sudah mampir jauh-jauh dari Rawamangun ke Harapan Indah, beda planet kita. Beda planet. Jadi agak dadakan juga ya syutingnya sebenarnya gitu. Betul, dadakan. Nggak apa-apa lah, waktu kita, Bro Ipan juga sibuk gitu ya. Jadi perjalanan gua, sebenarnya gua sama sepupu gua Bro. Jadi gua kan dari family business, sebenarnya sebelumnya gua di Hisana kan. Oh tuh, benar kan Hisana, tadi gue bilang Lost betul. Friend. Jadi ternyata bukan dari Roscik awalnya bukan? Dari awalnya. Oke. Jadi kita ada Hisana Group. Hisana itu Group. bisnis F&B yang jual fried chicken gitu. Oke. Nah jadi awalnya kan waktu 2021 akhir tuh Rusia ngeinvasi Ukraina gitu kan. Iya. Jadi kan fried chicken itu kan bahan bakunya dari tepung gitu ya. Iya. Tepung itu kan dari gandum. Betul. Nah kebetulan Ukraina itu salah satu pengimpor gandum terbesar di dunia. Oke. Nah jadi pas Rusia keinvasi itu harga gandum lumayan naik tuh. Nah setelah itu gak lama kemudian 2022 awal lah, itu terjadi kelangkaan harga CPO. CPO itu minyak sawit. Iya, minyak sawit. Gak tahu kenapa sawit kita banyak tapi harga minyaknya sempat langka dan naik tuh waktu itu. Oke. Nah akhirnya ngaruh tuh ke dua bahan baku utama buat fried chicken itu, tepung sama minyak. Nah akhirnya bos gua mikir kayaknya kita harus lakuin diversifikasi deh. Kita harus bikin produk turunannya tetap ayam, tapi nggak bergantung ke dua bahan baku jenis tadi, which is minyak sama tepung gitu. Ya. Nah akhirnya waktu itu kita punya ide untuk bikin roasted chicken. Roasted chicken kan itu nggak pakai minyak sama tepung kan? Betul. Kita langsung di roasted, bahkan minyaknya itu sehat, kita pakai minyak olive oil Bro. Oh, olive oil. Nah abis itu kita coba develop. Tadinya mau dijual di Hisana sebagai menu tambahan gitu. Ya. Tapi ternyata secara bisnis itu kayaknya kurang oke deh. Jadi karena berbenturan kali ya. Betul. Antara fried chicken sama roasted chicken itu kan satu hal yang berbeda tuh. Satu hal yang kuat lah, produk kuat gitu. Produk kuat akhirnya tuh. Di salah satu bisnis gak boleh ada dua matahari kembar. Oh, dua matahari kembar. Nah akhirnya kita bikin, yaudah kita coba bikin standing alone. Roscik standing alone berdiri sendiri gitu di luar Hisana. Nah, toko awalnya tuh di Wisma Jaya waktu itu. Wisma Jaya daerah Bekasi juga. Oh, dari Bekasi? Dari Bekasi. Oh, berarti cikal bakalnya dari Bekasi ya? Dari Bekasi, Hisana maupun Roscik. Oh, baik Hisana pun juga sama? Berawal dari Bekasi? Betul, di Pejuang. Oke. Nah, setelah itu kita coba tes market. Awalnya memang nggak terlalu bagus ya sama masyarakat, karena kan produknya baru gitu ya, terhitungnya. Tapi lama-kelamaan masyarakat tahu, mencoba, ternyata mereka cocok Bro dengan produknya gitu. Nah, akhirnya mungkin kita udah mencapai produk market fit nih.
sebelum akhirnya kita buka toko kedua, ketiga, dan sampai sekarang Sekarang udah berapa? kita udah ada 174 toko 174 dalam toko waktu 3 roasting. tahun Dalam waktu 3 tahun. di Jabodetabek dan Bandung. Berarti dengan adanya istilahnya case yang perang ya dia? Perang sama Ukraina ya? kelangkaan minyak tadi. Kelangkaan minyak, menyebabkan kelangkaan minyak berarti kan ya? Betul tadi. CPO sama gandum ya? Bandung. Jadi 2 poin itu menghasilkannya adalah roast chicken. Iya. Keren Jadi juga bisnis sih. kan solving problem gitu ya. Nah, iya, Awalnya dari betul. masalah gitu. Dan yang menariknya, Bro Dimas ini masih muda banget. Makanya cukup amazing juga ya. Jadi kita ketemu awalnya di golf ya. Di golf. Jadi komunitas golf lah. Iya. Anak-anak daerah Bekasi lah bisa Bekasi. dibilang ya. Bekasi semua basisnya. Gue sendiri doang yang dari Jakarta Timur, Iya. Rawamangun atau Pulau Mas. Nah gabung dan akhirnya mungkin seminggu, tiap minggu lah kita golf pasti ya. Betul. Nah begitu ngobrol-ngobrol ternyata dia bilang roast chick. Karena gue nanya waktu itu sama siapa ya, Bro Iqbal apa Kemal gitu Iya, ya. Itu di mana bisnisnya tuh? Gue nanya langsung di food and beverage. Begitu tanya roast chick. Nah kebetulan roast chick juga kita selalu konsumsi ini. Iya, kebetulan. Terutama anak-anak gue juga Iya. suka banget masalahnya. Betul. Karena kalau bisa dibilang brand-brand sebelah lain ada banyak nih. Ah, Cuma yang taste-nya menurut kita masuk lah ya. Oke. Mau gua, istri gua dan anak-anak ya kebetulan di roast roast chick. chick gitu ya. Betul. Nah, mungkin diferensiasi roast chick dibandingkan brand-brand sejenis yang Ya. lainnya gitu ya. Kita punya R&D yang hebat gitu ya. Namanya Bukur. Dia udah bisa bikin. Jadi kan biasanya produk roasted chicken ini rempahnya bol gitu ya, dari Ya. Timur Tengah, dari Western gitu. Iya benar-benar. Biasanya kan Nah, kuat banget tuh. Kuat banget. Ah. Nah, makanya kita sesuaikan sama lidah orang Indonesia. Makanya kalau kita makan roast chick itu rasanya gurihnya orang Indonesia gitu. Gurihnya orang Tapi Indonesia bukan ya. pakai MSG, tetap sehat. Tetap jadinya. sehat. Karena pakai olive oil Pakai tadi. olive oil tadi gitu. Nah, kalau mundur lagi ke belakang sebelum adanya roast chick, Oke. Hisana sendiri berarti established di tahun Established di tahun 2006. wah 2006. Ya, sampai sekarang berarti 2006 gua masih kuliah berarti itu. Gua masih SD berarti. Oh, masih SD. Baru masuk SD itu. Oh iya. Ketahuan umurnya jadi ya. Ketahuan umur jadinya. Oke, berarti dari Iya. 2006 ya. 2006. Nah, kalau Hisana sendiri sekarang, Hisana Group udah ada berapa outlet? Di sana kurang lebih ada 1000 toko seluruh 1000 Indonesia. toko seluruh Indonesia Betul. berarti. Hampir 50%-nya cakupan area Jawa kah Mungkin atau nyebar? 50% cabangnya itu di sana di Jabodetabek, Yo, 50% Jawa Jabodetabek. Timur sama Sulawesi. Oke, Jabodetabek, Jawa Timur dan Sulawesi, ya. ya. Kita mesti toko oke. di situ banyaknya. Ya. Menarik tuh. Ya. Rencana ke depan, apakah ada ekspansi bisnis lainnya lagi? Oke, nah sebenarnya untuk roasted chicken kita nggak cuma punya satu brand bro, kita ada 2 brand. Oke. Yang satu roast chick, yang satu ayam guling Enako namanya. Ayam guling apa? Ayam guling Enako. Oh, ayam guling Enako. Betul. Oh, itu masih Masih Hisana Group juga. Hisana Group. Secara produk sama, cuman kita beda konsep dan cakupan wilayah aja. Oke, berarti di Hisana Group sendiri ada Hisana, ada roast chick, Ada sama ayam ada guling Enako. ayam guling Betul. Enako. Oh, oke. Nah, oke. untuk rencana kedepannya kita tentu pengen ekspansi di seluruh kabupaten Indonesia gitu ya. Karena salah satu misi kita juga itu membuka cabang di seluruh kabupaten Indonesia. Kalau bisa sampai kabupaten gitu kan. Oke. Nah, kalau di luar Jabodetabek dan Bandung itu kita pakainya brand ayam guling Enako, Bro. Oh. Jadi roast chick di Jabodetabek dan Bandung aja. Nah, untuk ayam guling Enako kita udah ada sekitar 60 toko juga. 60 toko. 60 Oh, banyak ya. Kita sampai di Bali ada, di Lampung juga ada. Oh, di Lampung juga ada. Lampung juga ada. Oh, Betul. jadi bisa dibilang demografinya di setiap daerah pun tuh beda-beda ya. Beda-beda, kita harus menyesuaikan gitu kan. Oh, oke Ya. oke. Tapi perbedaan ayam guling Enako sama roast chick apa yang Nah, membedakan? kalau misalnya kita lihat dari konsep store gitu ya, Nah, kalau roasting kan kebanyakan take away gitu ya, nggak Iya. banyak tempat dine-in-nya. Ah. Nah, itu kita nyesuaiin sama demografi orang Jabodetabek. Mereka kan sibuk gitu ya, sibuk, kemudian nggak ada waktu buat makan lama-lama. Kebanyakan orangnya kerja, pulang kerja, itu take away aja roasting gitu kan. Beda sama orang di luar Jabodetabek. Secara demografi, secara mobilitas kan mereka nggak terlalu sibuk gitu ya. ya. Jadi kalau misalnya kita provide bisnis itu harus ada yang tempat dine-in-nya, karena itu bisa jadi salah satu destinasi wisata, bukan hiburan lah buat Hiburan, mereka gitu. ya, ya, Buat ya. makan bareng sama keluarga, makan di luar gitu kan. Konsepnya Gitu, lebih ke apa tuh kalau ayam dia guling lebih Enako? dine-in. Oh, dine-in ya? Dine-in, dia pasti Oh. ada dine-in-nya gitu. Oke, Bisa makan oke, di tempat. Kalau cek kebanyakan take away, kita mungkin 90% take away kita. 90% Betul. take away. Gak ada rencana mau main di minuman?
Dari kopi atau yang lain-lain. Nah, fun fact juga sebelumnya Hisana Group juga udah pernah bikin brand namanya Seger, bro. Seger. Dia itu minuman kekinian juga. Kita udah Seger. Namanya Seger. Kita udah ada kurang lebih 50 toko waktu itu. Nah, tapi kan karena itu bisnis musiman kayaknya ya. Iya. Nah, akhirnya tapi secara profit, secara bisnis itu kita udah BEP. Tapi karena memang secara fundamental bisnisnya kurang sustain, nah akhirnya itu kita nggak jalan. Cuma mungkin sisa 5-10 toko lah sekarang. Okay. Karena menurut gua bisnis F&B itu sangat oke banget. Sangat oke banget. Dulu kita 2019 pernah franchise. Oh, franchise. Salah satu minuman coklat. Oh, okay. Layangnya 2009 open, itu di daerah Cempaka Putih. Lokasinya cukup strategis banget, ada rumah sakit, ada kampus. Oke. Nggak sustainnya karena apa? Covid. Oh, Covid ya. Itu Karena semua kita bisnis. franchise, jadi Betul. ya mungkin sama-sama paham lah ya Iya, iya. intinya. Tapi F&B itu menurut gue bisnis yang paling asik. Karena manusia butuh makan dan minum. Betul. Udah itu. Tiap hari gitu ya. Tiap hari pastinya. Selagi tapi balik kembali lagi punya tim R&D yang handal. Betul. Nah, karena di makanan, mau di minuman atau di bisnis-bisnis lain pun kita harus selalu berinovasi pastinya. Betul, inovasi salah satu kunci gitu. Nah, yang menarik nih, kita sekarang lagi ada di depan tokonya, outletnya Roscik, tapi ada mobil ganteng. Ini kayaknya BMW G20. Iya. 330 betul? 330. G20 tahun 2021. Oke, G20 tahun 2021. Peleknya HRE ya? HRE F10. FF10. Oh, FF10. Iya. Ring 19. Ring 19. Iya. Kalau dibilang kaki-kaki, ini pakai apa nih? Kaki-kaki gua untuk lowering kit gua pakai Ebah. Oh, Ebah EBA. yang hitam, jadi mungkin turun kurang lebih 3 cm ya. 3 cm, abis itu gua Nggak coilover ya, enggak ya? Enggak coilover. Oke. Karena pertimbangan gua kalau pakai coilover nanti adaptive suspensinya mati, bro. Oh. Jadi ya udahlah, Ebah aja juga udah cukup menurut gua. Apalagi gua tinggal di Bekasi kan gitu. Oh iya, dekat kayaknya sih, dekat kayaknya. Iya. Karena kalau bisa dibilang ini Roscik. Nah, gue baru sadar seberang sana tuh ada Hisana. Betul. Berarti rumahnya nggak jauh-jauh dari radius ini kayaknya. Nah, kalau BMW sendiri udah pakai berapa lama? Gua pakai waktu itu dari tahun 2023 kurang 2 tahun ya, kurang lebih ya. Oke. 2 tahun. Habis itu gua coba modifin lah dikit-dikit gitu kan. Gua langsung jelasin aja nih berarti. Boleh jelasin aja nggak apa-apa. Nah, pertama mungkin dari velg gitu ya. Tadi gua jelasin itu pakai HRE F1010 dengan ring 19, ET depannya tuh 8,5 kalau nggak salah. Oke. Depannya belakangnya tuh berapa ya? 11,5 apa berapa gitu. Terus bannya gua pakai Michelin. Oh, bannya Michelin mahal. Bannya belang depan belakang. Oke. Yang depan gua pakai lebar 235 45 apa 40 ya, gua lupa. 45 kayaknya. 45 ya, 45 ring 19. Belakangnya gua pakai 275. Oh, 275 ya. 275 35. Oh, 35 apa 40 gitu. Oke. Pokoknya beda 5 itulah. Nah, kalau bisa dilihat ini ya. Kita sambil berdiri nggak apa-apa Oke, kali ya, siap. dikit aja tapi berdiri. Iya. Ini kan banyak karbon kayaknya nih. Oke, karbon. Ini karbon asli atau karbon gimana nih? Aduh, gua karbon asli lah. Oh, karbon asli. Iya, nggak main lah. Mobilnya udah mahal, masa pakai karbon-karbonan ya? Nah, ini berarti full ya? Full gua dari Lips ya? dari Lips depan, side skirt ya? gua spion juga gua pakai Oke. cover karbon Sampai ke rear kayaknya ya? sampai ke rear belakang, Oke. sampai ke ductile juga. Kenapa pilihannya ngambil BMW, nggak Mercy? Oke. Sebenarnya waktu itu gua nggak ada niatan ganti BMW, bro. Oh gitu. Gua tadinya pengennya ganti Mazda 3 gitu kan. Yang hatchback itu kan ganteng Oke. juga, tapi jauh juga tapi ya, Jauh dari juga ya. Mazda 3 larinya ke BMW Ya, G20, tapi 330 lagi. 330. Tapi setelah gue lihat, kenapa gue pilih BMW? Karena menurut gue BMW tuh cocok gitu ya sama anak muda gitu ya, segmentingnya. Kemudian kebetulan gue juga orangnya suka nyetir, bro. Jadi sesuai tagline BMW, sheer driving pleasure. Wah, Jadi cocok bener banget banget, sama bener, kepribadian gue gitu. Dan yang paling penting menurut gue, BMW tuh lebih modifiable gitu. Jadi buat dimodif tuh lebih banyak opsinya gitu, menurut gua gitu ya. Oke. Jadi itu alasan kenapa gua pilih BMW gitu. Kayak gitu. Habis ini akan ada mau apa lagi yang di-update? Ini sih udah cukup sih kalau gue lihat sih Iya. kayaknya. Mungkin dari segi Nggak tertarik main Airsus?
Versus belum lah. Oh, belum. Oke. Duitnya belum sebanyak Bro Ivan soalnya. Oh, enggak juga lah. Harga Airsus DX39 sama ini mobil jauh banget antara bumi sama langit pastinya. Aduh, iya. Nah mungkin dari dalam, dari mesin gue cuman pakai Udah remap? enggak belum, karena BMW G20 221 ini belum bisa di remap bro. Jadi Oh kalau iya, misalnya mau di remap, benar. lo harus bawa ke Femto di Finland gitu. Oh. Tapi setahu gue kalau 2019 ke bawah masih bisa tuh. Tapi kan menurut gua 330 udah lumayan kenceng lah. Udah cukup lah, apalagi gue pakai intake sama knalpot gue custom juga kan. Jadi tuh nambah beberapa HP udah cukup banget sih. Oke. Ya. Nah, kedepannya ada hunting-hunting mobil apa lagi yang akan dilirik? Ada. Biasanya kalau udah main satu mobil, pasti akan main ke mobil-mobil berikutnya lain, pastinya. oke. Mungkin kalau bisa dikasih. Ini daily operasional atau enggak? Apa Enggak. mobil-mobil buat pacaran doang Sabtu Enggak, ini Minggu? buat Sabtu Minggu doang keluarnya, jangan dipakai juga kebetulan bro. Oh, jangan Makanya dipakai. kalau gue bawa ini biar sekalian manasin gitu. Tapi lihat dulu tempat golf ya. Jadi Kalau kalau- Halim mungkin bawa kali ya. Halim bawa ya, Suparna Royal. masih aman ya. Kalau ke PSP lagi nggak worth it sekarang Iya, PSP. jalanannya lagi baik. Dan kayaknya nggak akan bisa karena Iya. tinggi banget. Betul. Miring-miring pun Miring-miring pun susah, Tetap, jangan iya. lah, terlalu riskan lah. ya. Ini sih udah ganteng maksimal banget sih. Thank Udah you, oke thank you, banget. thank you. Biasanya kalau kayak ngeliat kayak begini, ceweknya nggak cuma satu kali. Apa belum punya pacar? Belum ada gua kebetulan. Oh ada. lah. Oke, wah bahaya berarti. Satu doang. Oh satu doang, iya. Kan BMW buat menjaga wanita, bro. Oh BMW buat penjaga wanita, oh bisa juga sih BMW buat penjaga wanita. Nah, kalau bisa dibilang kan lo masih muda banget nih, Oh ya. udah ngehandle bisnis, Ya, alhamdulillah. pakai mobil ganteng maksimal banget, ya Oke. kan? G20 330. Background edukasi lo pastinya ngambil bisnis kalau kata gua. Oh, iya. Bener? Benar banget. Oh, benar Oke. banget. Kalau boleh tahu di mana ngambil ininya? Oke, S1-nya. kebetulan memang background keluarga itu bisnis gitu ya. Jadi mau gak mau gue pas kuliah tuh di push ke bisnis. Tapi emang gue juga pas ngelihat emang passion gue kayaknya di bisnis juga Di bisnis. sih. Gue kebetulan suka jualan juga gitu kan. Nah gue buat S1 gue ambil manajemen bisnis di PPM bro. Oh, bagus tuh School of PPM. Management, yang Ya. di Menteng kampusnya. Yang Menteng kan? Menteng. Ya. Nah setelah S1 selesai, gue 3,5 tahun kebetulan. 3,5 tahun kelar, gue nggak langsung Berarti pinter nih kayaknya nih 3,5 tahun. Nggak juga. Nggak pernah main-main kayaknya. skripsinya cepet aja kebetulan. Oh, gitu, oke. Habis itu gue nggak langsung S2. Kebetulan gue sekarang lagi S2 juga di Prasetya Mulia. Tapi waktu itu gue Ngambil apa di Prasmul? manajemen bisnis juga. Manajemen MM bisnis juga. Oh, gitu. MM berarti. juga. Tapi waktu itu gue nggak langsung lanjut. Gue coba kerja dulu di sana. Oke. Di sana sebagai business development. Oh, sebagai Nah, business kebetulan pas banget development. pas gue kelar kuliah, gue masuk di sana di bagian business development, gue develop project sama sepupu gue. Kebetulan CEO-nya sepupu gue namanya Pak Rizky. Oh, oke. Gue vice presidennya aja lah. Wih, Wakil CEO-nya gila, aja masih gitu. muda dia jadi vice president, gila. Gue Outletnya bangun dari banyak. awal, waktu Oke. itu riset dari awal, diskusi bareng, sampai akhirnya gue bikin project sampai saat ini gitu. Menarik Ya. berarti. Ya cukup kreatif, inovatif berarti. Harus gitu bu kalau FNB. Kalau nggak Oh. inovatif pasti kalah sama brand-brand Iya, lain. betul. Jadi kalau makanya bisa dibilang bisnis itu kurang lebihnya ada banyak. Ya. Tinggal kita mau berbisnis yang mana, mau fokusnya dari mana Betul, gitu ya. harus kurang fokus di lebihnya satu ya. bisnis bro. Harus fokus di bisnis ya. Ketika awal ngerintis gitu ya, jadi Ya. lo harus fokus di situ gitu. Menarik banget benar. Karena ya kalau bisa dibilang F&B itu juga kita juga udah buat sih. Tapi baru logonya doang. Gue belum tahu nih buat ngapain. Oh, gitu. Mau jualan kopi kah, mau jualan apa? Dulu punya pengalaman ya masih bisa dibilang home industry lah ya. Oh, oke. Itu gue jualan susu almond, Oh, susu almond almond. milk pada saat itu 2016. Berarti PO sistemnya? Istri gue, PO. Oh PO dulu. Dan FYI-nya ternyata almond itu kan karena barang import ya, sangat mahal lah. Oh iya. Dulu istri gue pengen harga sekian, gue bilang nggak masuk dan lain-lain. Ya kita sistemnya untuk dapetin kualitas ya R&D-nya lah ibaratnya ya. Harus ada cost juga. Pagi gitu. harus direndam dulu tuh, 250 gram Oke. selama 8 jam. Waduh. Itu capek banget. Iya. Malamnya baru proses, Iya, di blender, disaring sampai dipres sampai tangan kapalan. Emang Jadi lo itu orderan itu pakai datangnya mesin? PO, nggak pakai mesin. Oh, nggak Gue pakai bilang mesin. sama dia tuh, itu berjalan sebulan. Kenapa nggak pakai mesin? Hasilnya beda katanya. Oh. Karena mindsetnya dia masih belum buat mass production. Iya, ya masih coba-coba. Itu sampai kapalan bro. Pasar. Orderan misalnya buka PO, tiba-tiba masuk 150, 250 botol. Kulkas gue penuh pokoknya isi susu almond. Kenapa nggak lanjut? Ternyata sama Tuhan dikasih
anak kedua. Oke. Berhentilah, nggak akan langsung Terus ya. itu. Sebelumnya punya pengalaman juga clothing dan lain-lain. Nah, makanya kembali lagi. Fokus kita mau di mana sih? Betul, passion kita di mana? Passionnya gitu. kita ada di mana? Makanya ya kembali lagi ke situ buat lost friend semua pastinya. Ya, Lu suka jadi orang profesional, kerja di kantoran. betul. Lu nggak bisa diatur, ya bukalah bisnis, usaha. Karena di bisnis usaha ya bisa dibilang kita yang mengatur manusia-manusianya, pekerja-pekerjanya akan seperti apa gitu kan ya, kurang lebihnya ya lost friends ya. Betul. Yang pastinya nggak mudah juga. Ya, Artinya kembali lagi di sini hidup itu pilihan. pilihan betul. Ya kan? Nah yang menarik, gue masih belum bisa ini banget. Gue baru nyadar tadi nih, masih ngeliat full mobil plat nomornya. Karena pas lagi di golf sama sekali doang nih, Bro Dimas bawa mobil ini nih Iya. kayaknya. Kayak dia ngeliat medannya juga. Iya, betul. Kalau yang kayaknya medannya daerahnya jauh-jauh ya, kayak Rainbow dan lain-lain, kayaknya nggak dibawa. Tapi kalau Suvarna, Royal, Pondok Indah, Senayan, Iya. mungkin bawa ini mobil. Yang Nah. gua tahu medannya pasti gua bawa gitu. Dan oke masih masuk. Nah oke. kalau lo butuh sesuatu misalnya nanti karbonnya ada satu dan lain hal, kita juga ada bengkel, Oke. masih rekanannya dari Lots Autocar juga, yaitu adalah RZR Garage. Itu bengkelnya dekat rumah gua kebetulan di daerah Oh Rawamangun. gitu ya. Karbon, berhubungan sama karbon, dia bisa. Berarti bisa repair juga gitu. Repair bisa, Nah, bisa kebetulan banget. karbon gua, lips gua ada Pastilah, koreng-koreng tuh. Nanti Ada. gua bisa berarti ya. bisa aman Bisa, itu. Oke. Nah, jadi mungkin bisa dibilang hari ini kita pembahasannya nggak hanya seputaran mobil, Ya. tapi ada bisnisnya, ada sisi kehidupannya. Yang jelas gini ya, di dalam kita menjalankan bisnis, mungkin manusia-manusia di luar ngelihatnya adalah, wih dia hebat, gila masih muda, udah bisa begini begitu. Dokingan dari bapaknya, ibunya, kita patahin. Oke. Bener nggak? Betul. Karena yang jalan kan kita. Iya. Lu ngelihat pada di covernya, wah kehidupan enak, padahal enggak. Enggak. Yang pahit-pahitnya kan nggak ditampilin. Iya, gitu. iya. Mereka melihat hanya sisi manisnya. Iya. Dia nggak tahu susah payahnya kita, ya Betul, nggak? betul. Yang namanya di bisnis, di kehidupan, tusuk menusuk pasti ada. Betul. Bukan tusuk Wah, menusuk itu. bunuh-bunuhan ya, tapi dalam bisnis. Nah, kembali lagi makanya. Saingan. Kita mau jadi orang yang kayak seperti apa, ya kan? Apalagi bagi kita-kita yang menjalankan bisnis pastinya. Ya harus selalu berbuat baik, sistem tabur tuai, benar nggak? Betul, betul. Kebetulan value Hisana Group itu kita ambil dari surat Ar-Rahman, ayat 55-60. Artinya tidak ada kebaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu lagi gitu. Oh. Makanya kita di Hisana Group itu kita Bukan, gue kira Hisana tuh ngambil dari bahasa-bahasa Jepang. enggak, Hisana Gayanya. tuh kebetulan nama anak om gua namanya Rosma Hisana Zahra. Oh, wah menarik juga. Betul, itu nama tengah anaknya tuh. Oh. Alhamdulillah membawa berkah gitu ya. Bisa Oke, sampai ke mantap, banyak mantap, kapal mantap. saat ini gitu. Oh, jadi ada filosofinya Ada juga filosofinya ya. juga gitu. Dari surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ayat 55, ayat 60 berarti ya. oh, ayat 60. Betul. Gitu. Nah, Keren, kebetulan keren. Rosik ini kan di-develop sama tadi sepupu gue ya, Pak Rizky itu sebagai Iya. CEO-nya. Nah, sebetulnya sebelum dia berhasil bikin Rosik ini, dia udah ada bikin 7 brand yang gagal, Bro. Di F&B di sana itu. Termasuk yang tadi Seger gitu kan. Nah, mungkin itu dia karena banyak pengalaman, banyak ilmu nyungsepnya. Jadi dia banyak belajar dari kegagalan yang istilahnya bisa membawa dan diterapkan di Rosik ini agar menarik. tidak terjadi hal serupa sama bisnis-bisnis sebelumnya gitu, Bro. Oke, Jadi nggak langsung menarik. plak bikin Rosik langsung sukses, Bro. Ada kegagalan. Ada juga kegagalan, sebelumnya. nah, makanya 7 benar. brand itu kebetulan waktu itu. Jadi kalau bisa dibilang bisnis itu atau apapun itu nggak selalu mulus. Betul. Lu kerja berkarir pun itu tusuk menusuk, tikung menikung, masalah apa? Masalah karir, Masalah posisi, karir. jabatan, Bro. Betul. Gua Itu lihat udah dari pasti banget. Kalau gue ngobrol sama temen gue atau gue denger cerita dari satu dan lain, gila sih ini begitu, ya kurang lebih sama ya. Iya. Tapi kalau di bisnis ya intinya gini sih, di bisnis mental lo mesti baja, mesti kuat, dan mesti jadi orang gila sekalian. Iya. Kalau lo mau ibaratnya sukses, ya lo mesti jadi orang gila sekalian. Gila bukan berarti lo gila, Iya. tapi punya mental yang kuat. Betul. Pemikiran out of the box gitu ya. Pemikiran-pemikiran out of the Di box. atas rata-rata orang Walaupun lain. kata orang kadang misalnya, lu terlalu banyak banget sih, lu ngembangin lagi bisnis A, B, C, apa semua bisa jalan lah. Yang tahu ya manusia-manusia itu yang ngejalanin lah. Iya nggak? Betul banget. Don't judge other people. Oke. Jadi ketika lo mengejudge orang, lo jari telunjuk lo berbalik ke muka lo sendiri. Nah, itu Katanya sih setuju gitu. banget, Gue ya. sering banget dikasih begitu sama siapa? Sama bini gue karena. Gue paling suka banget ngejudge orang.
Gila dia udah kali yang bener apa? Lu kan bilang kayak lo udah bener aja tuh, lo nunjuk orang, lo tunjuk ke muka lo sendiri. Oh iya. Harus kaca dulu berarti kita. Jadi dia pelajaran hidup, guru terbaik. Lu nggak perlu lu mau jadi dokter S2, S3, Iya. ibaratnya ya. Setuju. Tapi satu, behave nggak ada, attitude nggak ada, Betul. percuma. Ya, karena yang founder Hisana pun itu nggak nyampe kuliah bro, backgroundnya gitu. Kan? Apa gue bilang? Bokap gue sama om gue itu, bokap gue SMP, om gue SMA kalau nggak salah ya. Dia bisa bikin perusahaan yang punya 1000 outlet itu bukan karena background education-nya, tapi pengalaman hidupnya yang gue lihat. Makanya gue selalu bilang, background edukasi itu kembali lagi sebetulnya lo mau S1, S2, S3 kembali adalah di attitude. Ya itu betul. Perilaku tuh menentukan semuanya, Pak. Setuju banget. Iya setuju nggak? banget. Ya Attitude. sekarang kayak lo mungkin S2 nih kuliah apa segala macam. Ya dengan catatan lo harus bisa lebih mengembangkan lagi, Betul. menggelegar. Iya. Ya nggak? Bener Setuju, nggak? setuju. Karena ya bisa dibilang orang tua lo basicnya, wah dia hebat lah. Iya. Pengalaman. Dari background edukasi begitu bisa pengalaman karena guru termahal dan terbaik. Pengalaman. Satu, pengalaman hidup. Itu nggak bisa dibeli bro, lu harus Itu hidup bisa langsung dibeli. gitu kan. Ya kan? Nah kalau anak-anak baru nih kan banyak banget nih anak-anak muda. Mungkin lo masuknya generasi Z atau generasi apa ya? Generasi Z kebetulan. Oh Gen Z berarti ya kan. Gen Z nih sekarang nih di kantoran dan lain-lain pastinya biasanya keluar masuk mulu. Iya, turnovernya tinggi. Dia belum ngerasain nih aspal kalau gue bilang ya. Nah, Aspal nih keras dan mental. Betul. Lo gesek muka lo taruh sini, gue injek-injek sini muka lo pakai safety shoes misalnya ya. Tuh lo rasain hidup itu keras. Jadi nggak semudah yang lo bayangin. Iya. Gue suka ngelihat anak-anak muda kreatif, inovatif pastinya dan terus berkarya. Ya, Karena gue punya hashtag muda berkarya. muda berkarya. Iya nggak? Iya. Jadi orang muda yang lebih inovatif, kreatif lah. Iya, Justru benar. harus lebih berkarya. Ya? Jangan kita kalah sama orang tua kita. Iya, betul. Karena zaman sekarang ya beda sama zaman orang tua kita Ya. 30 tahun. Betul. Zaman sekarang udah bener-bener kita gila, beradu gila. tuh lawannya adalah AI malahannya. AI. Jadi kurang lebih seperti itu, menarik banget diskusi pagi ini campur aduk ya, kombinasi banyak banget pastinya. Bisa dikatakan ada bahas mobil, ada bahas bisnis, ada bahas ilmu kehidupan. Nah, Kehidupan, betul. tinggal kita tunggu nanti akan ada pengembangan bisnis apa lagi pastinya dari Hisana Group. Oke. Mungkin kurang lebihnya gitu aja Bro Dimas. Oke, thank you. Bro Sukses Ivan. selalu pastinya. Amin, sukses juga. Terus buat lo. berkreasi, inovatif dan hashtag kita Muda berkarya. mudah berkarya Mudah dan Lots berkarya. punya tagline efficiency in motion. Oke. Apa efficiency in motion itu? Setiap pergerakan harus efisien. Efisien. Oh, setuju banget itu. Ya nggak? Itu berhubungan mas sama bisnis gua, Bro. Karena bisnis gua Wah, kan katakan. itu mainnya quantity ya, Bro ya. Kita Nah. nggak bisa ngambil profit banyak-banyak. Akhirnya kita harus main quantity dan harus main efisiensi. Karena Betul. profit itu nggak cuma dapat dari penjualan, tapi dari efisiensi juga gitu. Ya. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita efisien, kita bisa ngasih value yang lebih ke customer, Iya, mereka lebih betul. affordable, makin sama-sama seneng lah, happy ya. Benar. Shareholder antara pembeli dan penjual itu sama-sama happy gitu. Sama-sama happy, benar Betul. banget. Jadi kita juga punya slogan adalah efficiency in motion. Wah, keren-keren. Ternyata masuk nih. Masuk banget. Dan udah dipakai pastinya ya? Udah dipakai pasti. Oke. Gitu. Jadi gitu aja Lost Friend. Nah, mungkin juga nih kali ya ke depannya ya. Bro Dimas ada kesulitan masalah transportasi dan lain-lain tracking. Kita juga main tracking. Siap. Pairing di temen golf kita juga ada itu tracking udah lama banget. Oke. Kalau gue masih baru lah. Baru kurang lebihnya 2 tahunan. Nah, yang pastinya ya namanya bisnis dan lain-lain tetap profesional Ya, ketika ada setuju. satu dan lain hal. Betul. Sama-sama doa terbaik Oke. buat kedepannya. Amin. Nah, buat Lost Friend semua, stay tune, watch out. IG-nya Lots Otokar, TikTok Lots Otokar, dan yang gak kalah penting, subscribe juga adalah YouTube channelnya @lotsotokar7370. Bro Dimas mungkin ntar bisa dibantu nih. Siap. Apa namanya para pekerjanya nih buat nge-follow-followin, Boleh, bantu boleh. buat naikin follower. Followers ya. Mungkin gitu aja diskusi pagi ini. Oke. Thank you bro. Thank you banget, Bro Ivan. Thank you. Sukses selalu ya buat lo. Sama-sama. Thank you. Oke.